Palestina senang Barcelona batal hadapi klub rasis asal Israel. Barcelona sempat diagendakan menggelar laga uji coba melawan klub Israel yang dituding rasis, Beitar Jerusalem FC. Laga itu dibatalkan dan disambut bahagia Palestina. Barcelona punya laga pramusim dengan menghadapi Beitar pada 4 Agustus mendatang. Laga itu ditentang banyak pihak. Beredar kabar, Asosiasi Sepak Bola Palestina mengirim surat ke Barcelona agar membatalkan uji coba itu. Palestina memang selalu direpresi Israel, khususnya dalam sengketa wilayah Yerusalem. Dan akhirnya, pertandingan tersebut dibatalkan. Palestina menyambut senang pembatalan uji coba ini dan secara khusus memuji Barcelona. Kami sampaikan apresiasi kami atas rasa hormat klub Catalan FC Barcelona kepada perasaan jutaan penggemarnya di seluruh dunia yang terkejut dengan gagasan klub yang menghargai hak asasi manusia akan bermain dengan salah satu klub paling rasis di dunia, kata asosiasi itu dalam sebuah pernyataan dilansir Middle East Monitor. Jibril Rajoub, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Kelompok Fatah dan Kepala Asosiasi Sepak Bola Palestina, memuji langkah Barcelona. Ia menilai sikap itu menjadi ekspresi jujur dari identitas sejati Barcelona dan rasa hormatnya kepada jutaan penggemarnya di seluruh dunia, terangnya dalam pernyataan tersebut. Pembatalan sendiri diumumkan pada Kamis 15 Juli. Beitar Israel membatalkan pertandingan persahabatan dengan FC Barcelona yang menolak bermain di Yerusalem, kota yang diduduki Israel dalam konflik dengan Palestina. Warga Palestina sendiri menuduh klub Beitar sebagai klub paling rasis di dunia. Pendukungnya diklaim beberapa kali meneriakkan slogan-slogan rasis terhadap orang-orang Arab dan Nabi Muhammad. Selain itu, Beitar juga tidak pernah merekrut pemain Arab. Sosok wanita intelijen Israel, tubuhnya direlakan jadi umpan demi jalankan misi. Rabi menghalalkan. Di Israel ada agen mata-mata yang terkenal bernama Mossad. Mereka bergerak secara kasat mata. Tugas mereka pun bermacam-macam yang cukup berbahaya. Mossad dianggap paling terampil di dunia, setara dengan agen rahasia CIA Amerika Serikat maupun M16 dari Inggris. Beberapa tugas dengan risiko tinggi yaitu menyebarkan fitnah pada negara dan lembaga tertentu guna menciptakan opini negatif. Mossad juga mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari musuh-musuhnya dengan cepat dan akurat. Mereka pun menghalalkan segala cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Caranya salah satunya adalah mengumpankan tubuhnya sendiri untuk menginterogasi musuh. Dijelaskan dalam Haaretz, Yahudi menghalalkannya seperti dijelaskan oleh Rabbi Ari Shafat. Ia adalah ulama dalam komunitas Yahudi. Ia memperbolehkan para anggota Mossad gunakan strategi umpankan tubuh sendiri pada musuh guna jalankan misi. Keputusannya ditulis dalam penelitian berjudul Seks Terlarang Demi Keamanan Nasional yang diterbitkan oleh Zomet Institute. Institut ini mempelajari hubungan antara agama dan modernitas, disebut sebagai misi periuk. Zivat menuliskan hal tersebut bukan hanya spionase modern seperti pada 1980-an saja. Ada kasus lain pada Januari 2010 ketika Mordechai Vanunu, seorang teknisi nuklir Israel, bocorkan rincian program nuklir milik Israel. Kedua kasus ini melibatkan iming-iming perempuan. Zivat menganggap wanita punya kekuatan luar biasa untuk mengorek informasi dan akhirnya mengumpankan badan juga dihalalkan untuk dilakukan Mossad. Namun, untuk wanita yang sudah menikah, alangkah baiknya memberitahu suaminya. Sedangkan untuk agen pria Mossad tidak mendapat batasan untuk berhubungan dengan musuh wanita karena tidak dijelaskan dalam tulisan. Direktur Zomet Rabbi Yisrael
Rosen memuji penelitian Zofat dan menambahkan, agen wanita Mossad mungkin tidak perlu berkonsultasi dengan rabi sebelum menjalankan misi. Meski begitu, tidak boleh sembarangan wanita yang boleh menjalankan misi tersebut. Prioritas jatuh kepada yang masih lajang dan juga memiliki lekuk tubuh menggoda. Hal itu bisa menaklukkan musuh dengan mudah, terutama jika target mereka adalah laki-laki, menurut Israel. Itulah sebabnya Rabi Israel menghalalkan agen wanita mengumpankan tubuh sendiri kepada musuhnya jika dalam konteks menjalankan misi sebagai agen Mossad. Milisi Palestina kecam rencana pemukim Israel geruduk Al-Aqsa. Kelompok milisi Palestina mengecam rencana para pemukim Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa. Tindakan demikian dinilai sebagai serangan terhadap situs suci ketiga umat Islam. Serangan oleh kelompok pemukim ekstremis di bawah perlindungan pasukan pendudukan Israel ini merupakan serangan terhadap situs suci kami, kata juru bicara milisi Palestina Hazem Qasem dalam sebuah pernyataan dikutip laman Anadolu Agency Ahad 18 Juli. Milisi Palestina menyebut aksi yang direncanakan para pemukim Israel adalah provokasi. Perilaku ini merupakan provokasi terhadap sentimen orang-orang Arab dan Muslim di seluruh dunia dan tidak menghormati semua seruan internasional yang mengutuk serangan ini, ujar Qasem. Kelompok pemukim Israel telah menyerukan para pengikutnya menggeruduk komplek Al-Aqsa pada Ahad. Hal itu dalam rangka menandai apa yang mereka sebut sebagai penghancuran kuil Yahudi kuno. Mereka meyakini Al-Aqsa dibangun di atas reruntuhan kuil tersebut. Apa yang disebut gerakan kedaulatan di Israel juga bersiap mengorganisasi pawai untuk pemukim di sekitar tembok kota tua Yerusalem pada hari yang sama pada Sabtu 17 Juli lalu. Ratusan pemukim Yahudi Israel melakukan pawai di Yerusalem Timur yang diduduki. Itu merupakan pendahuluan sebelum memulai aksi yang direncanakan pada Ahad. Ketegangan di komplek Al-Aqsa merupakan salah satu faktor pemicu konflik selama 11 hari antara Israel dan milisi Palestina di jalur Gaza pada Mei lalu. Gempuran Israel selama 11 hari ke Gaza menyebabkan sedikitnya 270 warga di sana tewas, sementara korban luka dilaporkan mencapai lebih dari 1.900 orang. Sedangkan Israel melaporkan setidaknya 12 orang tewas akibat serangan milisi Palestina.